Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Manaja Prawana dengan NIM 2010104. Di sini saya akan mewawancarai kedua narasumber yang tahu tentang Barong Bangkong. Nah, narasumber yang pertama yaitu Dewa Made Widyani selaku Ketua Sanggar Tari Bengal yang terletak di Desa Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Dan narasumber yang kedua yaitu Jero Made Artawan yang tinggal juga di Desa Grogak. Mohon maaf, Pak Jero Made Artawan tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau ada kegiatan yang sangat penting bagi dirinya. Jadi langsung saja ke topik pembahasannya. Becik, baik ya. Langsung hari ini, Pak. Jadi begini, saya dikasih tugas untuk membuat video terkait tentang sakral. Jadi saya mengambil judul Barong Bangkong tersebut. Kebetulan juga Barong Bangkong tersebut ada di Kecamatan Grogak. Apakah boleh yang saya terkait tentang Barong Bangkong tersebut? Bisa. Jadi pertanyaannya, bagaimana asal usul tari Barong Bangkong tersebut yang ada di Kecamatan Grogak tersebut, Bapak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, narasumber nama Made Widyani, kelahiran tinggal asal tiang banyak, kemudian ada di Grogak di sana juga. Nah, kemudian yang terjadi mengatakan asal usul daripada Barong Bangkal itu semestinya asal usulnya kreativitas dari Pak Jero Made Artawan. Itu permulaan. Kemudian dia ada inisiatif membelilah Barong Bangkal yang kecil karena dia sebenarnya hanya sekedar untuk dipakai aja. Kemudian lama kelamaan karena kami punya sanggar, anak-anak yang latihan di sanggar tentunya cocok dengan Barong Bangkal yang sudah dibeli. Nah, kemudian sehingga pada perayaan hari suci umat Hindu itu digunakan. Nah, sementara mencoba dulu, pada dasarnya mencoba karena keinginan Pak Jero Made Artawan itu mempunyai gagasan, karena di Grogak itu Kecamatan Grogak tidak ada yang namanya mempunyai Barong Bangkal. Itu tidak mempunyai, hanya di Desa Grogak lah yang punya Barong Bangkal. Kemudian, nah setelah itu yang istilahnya yang memelihara Barong itu adalah Pak Jero selaku pembina tabuh. Dia selaku pembina tabuh. Nah, dia memelihara di rumahnya pribadi. Karena di tempat kami di sanggar belum ada tempat, hanya ada tempat untuk pelatihan anak-anak tari tabuh. Kemudian beliau sanggup di sana memelihara. Kemudian pada saat hari-hari tertentu anak sudah semakin besar sehingga ada niat untuk mencari yang lebih besar lagi. Nah, kemudian dana itu, dana pribadinya, kemudian dana mungkin dari perkumpulan ada donatur karena itu Barong Bangkalnya itu boleh dikatakan sangat mahal, malahan sampai puluhan juta kita kalau beli itu, karena mungkin ada ada hubungan baik antara yang punya Barong Bangkal yang besar dengan Pak Jero Made, sehingga bisalah membeli untuk barong yang lebih besar. Di kemudian hari, karena Barong Bangkal itu ya boleh dikatakan dikeluarkan
dengan sesajen, kita sesajen dipersembahkan dulu sesajen. Yang kemarin-kemarin itu hanya biasa-biasa, nah sehingga mungkin barong itu sudah kekasuan, akhirnya adalah firasat-firasat kurang enak atau petunjuk diberikan petunjuk untuk mensakralkan daripada barong tersebut. Nah setelah kita sesuai dengan pengurus, kemudian dengan gejala-gejala daripada situasi lingkungan Pak Jero, nah sehingga dia punya inisiatif untuk mencarikan paranormal, itu orang spiritual. Nah sehingga barong itu harus disakralkan. Kemudian setelah disakralkan, dia mencoba untuk ngelawang istilahnya. Ngelawang dalam artian itu ya ke desa-desa lain selain daripada Gerogah, karena peminat-peminat yang tahu tentang barong bangkal tersebut dia mempunyai keyakinan, masyarakat itu punya keyakinan, nah, sehingga adalah permintaan sampai keluar Gerogah untuk melawang atau mengeluarkan barong itu, kemudian diarak dengan berganyur yang membawakan juga anak-anak yang kalau barong yang besar tuh ya anak-anak yang besar yang sudah SMA atau remaja, kemudian yang kecil itu anak-anak. Nah karena seringnya begitu sehingga nampaklah kesakralan kepingitan daripada barong tersebut, sehingga harus membuat sesajen yang begini, harus membuat sesajen yang begitu. Nah akhirnya sekarang ini barong itu betul-betul dikeramatkan. Jika pada hari-hari tertentu, hari-hari suci, contoh Galungan, Kuningan, dan Nepi, itu harus dikeluarkan atau ngelawang istilahnya, harus ngelawang sampai di luar desa Gerogah. Dulu pernah tidak dikeluarkan karena COVID. Karena COVID, ya belum setahun lah lebih itu tidak dikeluarkan. Nah di sanalah ada firasat-firasat kurang bagus, kurang baik. Pernah dia sakit juga karena tidak pernah dikeluarkan. Nah sehingga beliaunya minta dikeluarkan, artinya disuruh ngelawang. Nah karena situasi kondisi pada saat itu dilarang berkerumunan, akhirnya inisiatif Pak Jero Made Artawan itu ngedunang barong bangkal. Kemudian setelah diupacara, itu baik upacara yang sederhana, betul dikeluarkan sampai dengan di depan rumahnya. Sampai di depan rumahnya, keliling di depan rumahnya, di jalan raya, ya di depannya pokoknya tidak sampai keluar, kemudian dimasukkan. Nah itu juga manfaatnya itu beliau istilahnya ya senang, beliau senang, barong bangkal itu senang sudah dapat keluar. Nah inilah kesakralan ini hanya sampai saat ini diinginkan. Sedikit kalau tidak ada sesajen, mungkin lupa pada saat purnama, tilem, apalagi yang dimaksud itu kajang kliwon itu yang selalu bahayanya ngerudang, artinya dia marah dengan suatu gejala-gejala yang kurang enak. Nah, setelah itu dipenuhi semuanya itu, Pak Kades serta keluarganya menjadi membaik. Nah dengan situasi kondisi pengalaman yang dilalui atau dijumpai Pak Jero Made, sehingga sampai saat ini Astokare berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang kronologi daripada barong bangkal. Mengapa barong bangkal itu semua beberapa masyarakat tertarik? Karena mungkin sudah ada yang yakin, kemudian mengerti tentang melawang itu, yang artinya itu adalah menetralisir suatu keadaan yang ada di desanya, khususnya di rumah masing-masing masyarakat. Sehingga sampai sekarang kalau itu hari raya Galungan, manis Galungan berangkat,
Kuningan juga begitu, termasuk hari raya penyepian di Ngembak Geni. Di Ngembak Geni, Pak Juru Kadek beserta anggota Sanggar Rare Bengal tetap melestarikan daripada seni budaya Barong Bangkal. Itu yang bisa kita sampaikan sementara. Nantinya yang lebih jelas nanti, karena kami selaku ketua Sanggar dan yang memelihara adalah Jero Made Artawan, nanti untuk kelengkapan dan selanjutnya mungkin Pak Jero Made lebih spesifik menerangkan tentang Barong Bangkal. Itu saja dulu yang bisa dijawab. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya terkait dengan Salsuliker dan kesakralan dan kapan itu dilaksanakan. Kesakralan seperti tadi, itulah kesakralan Barong Bangkal. Iya. Semata-mata Pak Jero Made itu ada niat untuk sekedar membeli Barong Bangkal yang kecil maupun yang besar itu semata-mata untuk pajangan sebenarnya. Untuk pajangan. Nah, karena itu bertaksu itu kelihatan pada saat Pak Made Jero Made Artawan ini ya ada musibah, ada kurang enak badan, nah sehingga mencari paranormal. Itulah yang penyebabnya, karena pemeliharanya kurang pas, terutama mungkin sesajennya, mungkin caranya dia mengeluarkan bagaimana gitu. Nah, setelah dituntun dengan spiritual sehingga Pak Made Jero Made Artawan itu sampai saat ini sudah mampu dia memeliharanya, sudah pas. Nah, itu kesakralannya kalau tidak dikeluarkan pada saat hari-hari tertentu, dia seolah-olah memberikan peringatan kepada Pak Made Artawan. Tapi kalau sudah pas hari-hari tertentu, dan itu pun harus dikeluarkan, terkecuali kalau ada perkecualian, kata di COVID kemarin kita takut dengan pemerintah, akhirnya dia dikeluarkan di depan rumahnya aja, sekitar putaran itu lagi masuk. Nah, itu kesakralan kepingitan daripada Barong Bangkal tersebut. Itu aja, Dik. Ya. Terus penggunaannya. Nah, penggunaan yang lebih tahu itu kapan dilaksanakan. Nah, mungkin Pak Jeronya lebih menukik tentang keberadaan Barong Bangkal, termasuk kapan dibeli, kapan dioperasikan istilahnya, kapan pertama ngelawang, tahun berapa, itu kami kurang tahu. Ya, nanti Pak Jero Made Artawan lah yang lebih menjelaskan. Nah, itu nih. Terima kasih atas penjelasannya. Swastiastu yang Made Artawan selaku sane napi wastane untuk barong niki duen ide yang sane ampun ngrakse driki yang saking desa Broga Banjar Pagi mungkin iki watah barong niki cat kale jagi memargi tiang mengadakan ngedunang dumun, ngedunang dumun nang bebangtan wetan salah ring margi gitu. Nah, sani makin iki sani tiang ngiringang watah anggen diritat kale ring hari raya besar Kematan seperti hari raya Galungan, Kuningan, lan Nyepi. Nah, di saat mau mengadakan memargi atau mau menjalankan niki petapakan Barong Bangkal niki yang sarang seke lan Sanggar Rare Bengal Tari lan Tabuh mengadakan persembahyangan dulu di sini, memohon
keselamatan, semoga di jalan maupun dimanapun kita memargiang petapakan iki mangke make sami rahayu rajang kenten mantan mugi-mugi kekurangan tiang sekabi mungkin mangke kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om santi. Ya niki kamar suci ring petapakan bareng bangkal sani tiang meduwe iki wonten petapakan ring guru dalam walingkang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya barong bangkong ini pemiliknya adalah Sanggar Rari Bengal. Nah, kemudian yang memelihara barong bangkong itu adalah Pak Jeruh Made Artawan selaku pelatih tabuh di sanggar tersebut. Nah, kemudian barong bangkong ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat atau tolak bala di daerah tersebut. Kesakralan dari barong bangkong ini adalah jika tidak dikeluarkan pada saat hari raya besar pada agama Hindu seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi akan menimbulkan suatu firasat-firasat yang buruk sampai-sampai menimbulkan malapetaka kepada yang memelihara barong bangkong seperti sakit dan sebagainya.